Perjalananku mempelajari peninggalan jejak Islam Nusantara berlanjut di kota Solo, tepatnya di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan. Gaya yang berbeda. Bersama Justin, kita kulik satu masjid tertua di Solo yang sejarah, lokasi, dan daya tariknya perlu kita ketahui di sini, di Ngabuburit Asyik. Jika Tribuners masuk ke dalam Masjid Laweyan, akan menjumpai 3 lorong sebelum sampai ke bangunan utama masjid. 3 lorong pintu ini mengandung makna filosofi yang mendalam Tribuners, yaitu 3 tahapan keimanan seseorang, yakni iman, Islam, dan ihsan. Dan masjid ini memiliki pintu yang berjumlah 5 yang mencerminkan 5 rukun Islam. Adanya makam Kyai Ageng Henis dan beberapa kerabat dari Keraton Solo menjadi rujukan bagi banyak peziarah yang ingin berwisata religi di lingkungan makam yang masih satu kompleks. Aktivitas berziarah ini dibuka secara umum Tribuners tanpa ada batasan waktu loh. Tidak seperti masjid lain yang mempunyai nama berbau Islam. Masjid yang berada tepat di depan sungai ini mempunyai nama sesuai dengan nama daerah didirikannya, yaitu Laweyan, termasuk daerah yang cukup penting. Selain lokasinya yang cukup dekat dengan ibu kota Kerajaan Pajang hanya sekitar 3 km. Banyak faktor yang menjadikan Masjid Laweyan mengandung nilai historis. Masjid yang telah berusia lebih dari 4 abad ini merupakan masjid pertama di kota Solo loh. Keberadaan Masjid Laweyan bermula dari hijrahnya Kyai Ageng Henis, tapi menurut sebagian buku termasuk di makam tertulis Ngenis bukan Henis. Hijrahnya dari Selo ke Pajang. Menurut Babat Tanah Jawi, ia mulai bermukim di Laweyan pada tahun 1540. Sedangkan pendirian masjid berlangsung selang beberapa tahun setelah kedatangannya itu. Sebagai penganut Islam, Kyai Ageng Henis turut berperan dalam mengembangkan Islam. Dan untuk melancarkan misinya, ia mendirikan masjid yang juga berfungsi sebagai markas kegiatannya. Di Masjid Laweyan inilah diadakan sejenis pengajian-pengajian, salat Jumat, dan kegiatan dakwahnya. Konon, di sekitar masjid tersebut pada mulanya hidup seorang pendeta Hindu yang mempunyai murid cukup banyak. Kyai Ageng Arm menjalin persahabatan yang akrab dengannya. Sebelum mendirikan masjid, ia sering berkunjung bahkan melakukan salat di tempat pendeta Hindu tersebut. Dan bermula dari persahabatan ini, akhirnya pendeta tadi beserta murid-muridnya masuk Islam, Kyai Ageng Beluk. Begitulah nama bekas pendeta Hindu yang akhirnya menjadi seorang Muslim berkat dakwah Kyai Ageng Henis. Kyai Ageng Henis sendiri sebenarnya termasuk tokoh yang cukup penting. Putranya yang bernama Ki Ageng Pemanahan merupakan pendiri dinasti Mataram, tetapi entah karena alasan apa, sejarah ayahnya ini kurang terungkap. Masjid yang didirikan Kyai Ageng Henis sampai saat ini masih dapat disaksikan, berdiri kokoh di depan makamnya di daerah Laweyan. Ya, patut disayangkan karena telah mengalami beberapa kali perbaikan, bentuk asli Masjid Laweyan tidak dikenali lagi. Secara umum, bentuk yang ada saat ini tampak biasa-biasa saja, beratap tumpang atau tingkat, mempunyai serambi dan ciri-ciri lain sebagaimana masjid lazimnya. Karena letak bangunan masjid yang berada di sekitar 2 meter dari atas tanah, membuat masjid ini tampak kian berwibawa. Karena tahun pendirian yang relatif dekat dengan pendirian Masjid Agung Demak, lokasi yang dekat dengan kerajaan, dan tahun pendirian pada masa Kerajaan Pajang, menjadikan masjid ini sangat penting dari segi historis. Berdasarkan sejarah itu, dulu ini adalah Masjid Laweyan ini adalah pura, yang mana dulu adalah kepemilikannya adalah miliknya Ki Ageng Beluk, terus bersahabat dengan namanya Ki Ageng Henis. Jadi ketika itu persahabatan mereka itu menghadiahkan puronya sebagai pertemanannya itu sebagai tempat peribadatan umat muslim. Jadi waktu itu bukan jadi langsung masjid tapi menjadi sanggar. Dari sanggar menjadi langgar kemudian menjadi suatu masjid. Jadi kenapa beliau Ki Ageng Beluk itu masuk Islam ya karena dakwahnya Ki Ageng Henis itu bahwasanya Islam itu memeluk, tidak memukul. Jadi asbabnya itu akhirnya pertemanannya ketika itu beliau menghadiahkan puronya sebagai tempat ibadah umat Islam. Kemudian Ki Ageng Beluk
waktu itu sudah memeluk Islam. Dan waktu itu tidak ada perdebatan dari masyarakat pada umumnya, kenapa dari sanggar menjadi sanggar itu sanggarnya milik pura ya. Jadi banyak saya nggak tahu sih apakah itu santri atau apa, tapi basicnya dulu adalah di depan ini banyak sanggar, terus jadi pura, dari pura sanggar menjadi langgar kemudian menjadi masjid. Jadi persahabatan dari Ki Ageng Beluk dengan Ki Ageng Henis. Waktu itu sampai sekarang masih banyak umat Hindu yang di belakang Masjid Lawen ini masih ada banyak. Tapi sampai saat ini juga tidak mempengaruhi toleransi dengan kita. Mereka juga mendukung setiap kegiatan-kegiatan kita. Kalau pastinya saya kurang begitu mengetahui, tetapi kalau berdasarkan sejarah itu 1546. Jadi Masjid Laweyan ini mungkin salah satu masjid tertua di kota Surakarta, jauh sebelum Masjid Agung berdiri. Jadi Masjid Laweyan ini sebenarnya terletaknya di areanya, untuk letak geografisnya ini di area Pajang, tetapi namanya masih Masjid Laweyan. Jadi kalau letaknya itu namanya kelurahannya Kelurahan Pajang, tapi kecamatannya Laweyan. Tidak, jadi waktu awal itu saya sempat membaca beberapa buku itu namanya Masjid Ki Ageng Henis. Ya, terus menjadi Masjid Laweyan itu baru mungkin sekitar tahun 2000-an. Ya, tahun 2000-an. Lewatnya nanti sebelah selatan terus ke barat. Jadi makam Ki Ageng Henis dengan Ki Ageng Beluk itu berbeda. Yang mana kalau untuk areanya Ki Ageng Henis itu adalah untuk makam-makam keluarga kerajaan. Terus kalau Ki Ageng Beluk itu nanti lewatnya sebelah sisi utara, terus belakang ke barat itu ada makam Ki Ageng Beluk itu dimakamkan di situ untuk masyarakat. Jadi waktu itu ada suatu perdebatan juga kenapa Ki Ageng Beluk tidak dimakamkan jadi satu dengan Ki Ageng Henis. Itu satu adalah Ki Ageng Beluk tidak mau dikatakan sebagai kiai karena beliau baru aja mualaf, dan di lain pihak adalah Ki Ageng Beluk bukan salah satu keluarga kerajaan, maka tidak boleh dimakamkan di area keluarga kerajaan. Jadi versinya ada 2 atau 3, itu saya yang ketiga kurang begitu paham. Ya, jadi ada pembatas antara makam Ki Ageng Beluk dengan makam masyarakat dengan makam keluarga kerajaan, sudah berbeda. Kalau dari segi arsitekturnya memang bagian depan itu memang ada 2 versi juga, yang mana cagak-cagaknya itu ketika itu perpindahan dari keraton Kartosuro terus dipindahkan ke sini. Terus ada versi yang kedua adalah ketika itu Masjid Agung sedang melakukan suatu perubahan, renovasi, terus dari Masjid Agung dipindahkan ke Laweyan. Makanya di atapnya ini, di kawungnya itu dengan Masjid Agung sama. Ya, jadi versinya masih saya belum mengetahui pastinya. Tetapi memang kalau berdasarkan cerita dulu dari keraton terus dipindahkan ke Masjid Agung baru dipindahkan ke sini. Ya, terus untuk arsitekturnya semuanya masih sama, kita tidak pernah merubah sama sekali. Jadi tahun 1910 atau 30 mungkin 30-an, 1930 1940 itu ini kan seperti ini, belakang itu mimbar peninggalannya PP ke-10. PP ke-10 itu beliau adalah salah satu mungkin raja terkaya di dunia. Jadi beliau meninggalkan di Indonesia khususnya di Jawa itu salah satunya yang pasti ada beduk, terus ada mimbar. Tetapi beduk ini memang ketika kemarin saya tanyakan memang peninggalan dari PP kedua. Terus ada roster ini 1940 kalau nggak salah atau 1900-an itu ketika itu ini memang tidak ada pembatasnya. Jadi roster itu dikasih ketika banyaknya hewan ternak yang masuk ke Masjid Laweyan. Ya. Jadi roster itu dipasang karena waktu itu ada salah satu yang beliau menyampaikan, kemarin saya tabayunkan dengan beliau menyampaikan bahwasanya pemasangan itu karena banyaknya satu hewan ternak, waktu itu ada kambing atau domba,
sama ayam itu selalu masuk ke daerah serambinya masjid sehingga mengotori. Terus akhirnya ditutup. Terus tahun 1997 dan itu Laweyan melakukan perubahan di bagian tempat perwuduan. Perwuduan itu dulunya dari kayak di kalau nggak salah pakai bak seperti itu, yang pakai gayung itu, terus dipakai keran, ganti keran itu 97 kalau nggak salah. 97 baru diganti dengan yang baru pakai keran. Beduk itu dari PB kedua. Jadi iya lebih tua. Jadi itu peninggalan dari salah satu konglomerat waktu itu zamannya PB kedua itu. Kemarin saya mendapatkan informasi, mohon maaf kalau keliru, jadi ketika PB kedua, zamannya PB kedua, ada salah satu pengusaha yang menghibahkan beduknya. Karena beduk yang saat ini seperti itu dengan besar seperti itu tuh sudah hampir pasti nggak mungkin. Dengan besarnya, iya diameternya seperti itu sudah hampir pasti nggak ada. Terus zaman ketika PB keempat itu ada namanya paku atau pantek-panteknya itu diambil sehingga dijadikan salah satu keris di kerajaan namanya kalau nggak salah keris Brojoguno kalau nggak salah. Ya beliau itu sempat menyampaikan jadi dari pantek-panteknya itu dijadikan keris Brojoguno. Iya, jadi memang kalau pura itu salah satunya memang bangunannya pasti ada trap naik ya. Jadi itu salah satu memang bangunan yang memang tidak pernah kita rubah sama sekali. Itu salah satu ciri dan dia rata-rata dekat dengan perairan. Ya, perairan itu kalau dulu di umat Hindu itu satu untuk memang untuk mencari, makanya kalau umat Hindu dulu pasti ada sanggarnya, itu memang untuk murid-muridnya pasti untuk mencari sumber air terdekat ya lewat kali itu. Jadi Tribuners, Masjid Laweyan ini merupakan monumen keberhasilan dalam menyiarkan agama Islam atau dakwah kultural di Kota Solo. Sekian Tribuners perjalanan kita di Jejak Islam Nusantara edisi Masjid Laweyan Kota Solo. Semoga perjalanan kita hari ini bisa menambah referensi kalian untuk berwisata religi di Kota Surakarta, khususnya di Masjid Laweyan ini. Sampai jumpa bareng Yusin di edisi Jejak Islam Nusantara selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, melanjutkan ibadah puasa kalian. Tetap stay di Ngabuburit Asyik. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.